Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita mengadakan kuliah online pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Muallim Syahabuddin Nur, MPDI, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Proses Berbahasa Produktif dan Reseptif, yang disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Khairatun Nisa, Rina Rupida, Sri Maulida, dan saya sendiri Yulianti. Langsung saja, materi akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah yang berjudul Proses Berbahasa Produktif dan Reseptif. Poin pertama yaitu pengertian proses berbahasa. Bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan berbahasa adalah proses menyampaikan informasi dalam berkomunikasi itu. Dapat disimpulkan bahwa proses berbahasa adalah proses mental yang terjadi pada waktu kita berbicara ataupun proses mental yang menjadi dasar pada waktu kita mendengar, mengerti, dan mengingat yang dapat diterangkan dengan suatu sistem kognitif yang ada pada manusia. Manusia mempunyai suatu sistem penggunaan bahasa dan psikologi bahasa yang mempelajari cara kerja dari sistem ini. Sistem ini dapat menerangkan, misalnya, bagaimana manusia dapat menyampaikan pemikiran dengan kata-kata atau disebut juga dengan produksi bahasa, dan bagaimana manusia mengerti isi pikiran atau makna dari suatu kalimat yang diucapkan atau ditulis. Disebut juga dengan persepsi bahasa. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu proses berbahasa produktif dan reseptif. Nah, di sini dari pengertian proses berbahasa produktif adalah terampil atau mampu membuat kode-kode kebahasaan yang bermakna dalam komunikasi baik lisan maupun tertulis. Jadi, berbahasa produktif ini adalah secara sederhananya dikatakan sebagai seorang pembicara. Nah, jadi proses rancangan berbahasa produktif ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu enkode semantik, proses penyusunan ide, gagasan atau konsep. Yang kedua, enkode gramatikal, penyusunan konsep atau ide dalam bentuk satuan gramatikal. Dan yang ketiga, enkode fonologi, yaitu penyusunan bunyi dari kode tersebut yang kemudian dilontarkan kepada lawan bicara dengan pemahaman. Nah, di sini apabila seseorang berbicara itu dimulai dengan enkode semantik, dilanjutkan dengan gramatikal, kemudian fonologi. Semantik tadi yaitu melakukan penyusunan dulu, gramatikal penyusunan konsepnya dalam bentuk satuan gramatikal, dalam bentuk kata-kata dia menyusun terlebih dahulu. Kemudian setelah itu lalu berlanjut kepada enkode fonologi, penyusunan bunyi dari kode kemudian dilontarkan. Nah, jadi dari fonologi ini kata-kata yang ingin dilontarkan itu sudah siap untuk dilontarkan kepada lawan bicara. Lanjut ke keterampilan berbahasa reseptif. Nah, yaitu terampil atau mampu menerjemahkan kembali kode-kode bahasa menjadi sebuah makna dalam komunikasi baik lisan maupun tertulis. Ini merupakan kebalikan dari berbahasa produktif tadi. Ibaratkan 2 orang, maka
si pembicara disebut dengan produktif dan si lawan pembicara atau yang mendengarkan adalah reseptif. Nah, namun proses keterampilan reseptif ini itu ada 3 tahapan, yaitu dekode fonologi, dekode gramatikal, dan dekode semantik. Dekode fonologi ini dia setelah dia mendengar apa yang dibicarakan oleh si pembicara, maka dia langsung menerima unsur-unsur bunyi melalui telinga pendengar. Yang kedua, dekode gramatikal, yaitu pemahaman bunyi itu sebagai satuan gramatikal. Nah, dia memahami apa yang didengarnya. Kemudian dekode semantik, pemahaman akan konsep-konsep atau ide-ide yang dibawa oleh kode-kode tersebut. Nah, disinilah kepahamannya yang tingkat tinggi di kode semantik. Lanjut, di situ tertera gambar skema proses berbahasa antara pembicara dan pendengar. Pembicara dimulai dengan enkode semantik, enkode gramatikal, dan enkode fonologi. Terjadi transmisi atau pemindahan ke telinga pendengar, yaitu mulai dari dekode fonologi, dekode gramatikal, dan dekode semantik. Dr. Ahmad Sayuti Ansari Nasution, MA, dalam bukunya menerangkan apabila dua orang berkomunikasi dengan bahasa lisan, maka peristiwa yang pertama terjadi adalah peristiwa kejiwaan yang terjadi di otak pembicara. Dia memikirkan apa yang harus dikomunikasikan kepada lawan bicaranya. Setelah menemukan materi yang akan dikomunikasikan, maka dia mulai menentukan jenis kode yang akan digunakan. Nah, jadi apabila pilihannya itu jatuh kepada kode bunyi, maka dia mulai merumuskan kode-kode bunyi tersebut. Maka dia mulai merumuskan kode-kode bunyi untuk materi tersebut. Nah, peristiwa ini terjadi di otak pembicara. Kemudian setelah kode bunyi dirumuskan tadi, peristiwa berikutnya yang akan terjadi adalah peristiwa penuturan bunyi demi bunyi yang terjadi dengan pengeluaran udara dari paru-paru. Kemudian membentuknya di pita suara dan memfinalisasinya atau mengeluarkannya lewat mulut di makhraj. Peristiwa ini terjadi lewat organ bicara manusia. Jadi si pembicara menyampaikan ke telinga pendengar. Bunyi-bunyi bahasa yang sudah diproduksi oleh organ si pembicara tadi berlangsung menyatu dengan udara atau benda pengantar bunyi lainnya, seperti air dan metal, dan berpindah ke semua penjuru. Peristiwa ini terjadi lewat alam. Bunyi yang sudah menyatu dengan udara atau benda pengantar bunyi tersebut terpantul di telinga pendengar. Nah, jadi si pembicara yang menyampaikan langsung lewat udara atau lewat benda-benda atau yang lainnya, maka akan sampai ke telinga pendengar, lalu segera dikirim ke otak. Peristiwa ini terjadi di telinga pendengar. Setelah pesan sampai ke otak pendengar, pesan tersebut ditafsirkan. Kemudian seterusnya dirumuskan pula materi jawaban yang akan disampaikan. Peristiwa ini terjadi di otak pendengar. Nah, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya berbahasa dalam arti komunikasi dimulai dengan membuat enkode semantik dan enkode gramatikal di dalam otak pembicara. Dilanjutkan pula dengan membuat enkode fonologi. Kemudian diteruskan dengan penyusunan dekode fonologi, gramatikal, dan semantik pada pendengar yang terjadi di dalam otaknya. Dengan kata lain, berbahasa adalah penyampaian pikiran atau perasaan dari orang lain yang berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan budayanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada pembahasan ketiga yaitu aspek keterampilan berbahasa produktif dan reseptif. Pada umumnya, aspek-aspek keterampilan berbahasa ada 4, yaitu menyimak atau mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu di sini terbagi lagi dengan aspek keterampilan berbahasa produktif dan reseptif. Sebelumnya kan kita sudah kenal apa itu berbahasa produktif dan reseptif.
Jadi, di sini pertama kami akan menjelaskan apa saja keterampilan berbahasa produktif itu. Aspek keterampilan berbahasa produktif ada dua, yaitu berbicara dan menulis. Yang pertama yaitu berbicara. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Setiap orang memiliki kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain, yaitu salah satunya dengan berbicara, dengan tujuan untuk dapat mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran dan perasaan mereka. Adapun jenis situasi dalam berbicara ada 3, yaitu yang pertama, situasi interaktif. Misalnya percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon, yang memungkinkan adanya aktivitas pergantian antara yang berbicara dan yang mendengarkan. Situasi yang kedua yaitu semi interaktif. Misalnya berpidato di hadapan umum secara langsung. Di sini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicara, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Yang ketiga yaitu situasi non-interaktif. Misalnya berpidato lewat radio atau TV, di mana audiens sama sekali tidak bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber, karena mereka berada dalam 2 dimensi media yang berbeda. Aspek keterampilan berbahasa produktif yang kedua yaitu menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam bentuk kegiatan produktif tulis, atau dapat diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk tulisan. Sarana untuk mewujudkan hal itu ialah dengan bahasa, di mana menulis ini merupakan komunikasi tidak langsung, yaitu berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan struktur bahasa dan kosakata sehingga dapat dibaca. Dan juga harus menggunakan kosakata atau kalimat yang jelas agar mudah dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya, keterampilan berbahasa dari segi reseptif, yaitu ada mendengar dan membaca. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak. Menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam bentuk reseptif lisan. Menyimak dapat diartikan sebagai aktivitas penggunaan alat pendengaran secara sengaja yang bertujuan untuk memperoleh pesan atau makna dari apa yang disimaknya. Mendengarkan dapat terjadi dalam 2 situasi yang berbeda, yaitu secara interaktif dan non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka atau melalui telepon dan sejenisnya, di mana komunikasi terjadi secara bergantian antara penutur yang satu dengan penutur yang lainnya, baik 2 orang atau lebih. Sedangkan mendengarkan atau menyimak secara non-interaktif yaitu berlangsung tanpa ada penutur yang berhadapan langsung dengan penutur yang lainnya, atau tidak ada interaksi di antara mereka. Sedangkan aspek keterampilan berbahasa reseptif yang kedua yaitu membaca. Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis yang bertujuan untuk memahami isi bacaan dan maksud penulisnya. Atau membaca dapat diartikan dengan kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam bentuk reseptif tulis. Maksudnya dia menerimanya dari segi tulisan. Membaca dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu membaca permulaan dan membaca lanjut. Membaca permulaan adalah tahap awal dalam belajar membaca, yaitu mereka difokuskan kepada mengenal simbol-simbol atau tanda-tanda yang berkaitan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Misalnya, mengenal ejaan huruf terlebih dahulu, sehingga menjadi pondasi agar dapat melanjutkan ke tahap membaca lanjut. Sedangkan membaca lanjut adalah anak tidak sekedar mengenal simbol atau tanda-tanda, tapi sudah mulai mempergunakannya untuk membaca kata atau kalimat, sehingga anak memahami apa yang dibacanya. Demikian penjelasan dari pembahasan yang ketiga, yaitu aspek keterampilan berbahasa produktif dan reseptif. Ya, sampai di sini presentasi kita pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan, memberikan kritik ataupun saran, dipersilahkan. Jangan lupa sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Kami selaku pemakalah memohon maaf jika terjadi kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.